Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Juliera Mirna dengan NIM 2305259 sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 yang berkotakan 4 orang, yaitu rekan saya yang pertama ada Fakri Akbar dengan NIM 2305250, Najwa Afwanul Fitri dengan NIM 2305270, dan Aulia Rahmi dengan NIM 2305243. Baiklah, di sini kami membahas mengenai praktek penanganan konflik antar agama. Langsung saja pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Fakri Akbar. Kepada Fakri disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari konflik Poso di Sulawesi Tengah pada tahun 1998 sampai tahun 2001. Konflik Poso ini diawali dengan ketegangan sosial antara komunitas Muslim dan Kristen yang telah lama hidup berdampingan di Kabupaten Poso, Sulawesi Selatan. Ketimpangan ekonomi dan politik memicu kecemburuan sosial. Persaingan dalam pemilihan kepala daerah juga semakin memperuncing perbedaan, terutama karena politisasi identitas agama yang menguat di era reformasi. Ketegangan ini pertama kali meledak dalam bentrokan antar pemuda pada Desember tahun 1998, yang kemudian berkembang menjadi serangkaian aksi kekerasan berskala besar. Nah, kekerasan ini berlangsung dalam 3 gelombang utama antara tahun 1998 hingga tahun 2001, yang ditandai dengan serangan terhadap warga, pembakaran rumah dan tempat ibadah, serta aksi balas dendam antar kelompok. Kelompok milisi seperti Laskar Jihad turut memperburuk situasi dan menyebabkan ribuan korban tewas dalam konflik tersebut. Next. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penyebab terjadinya konflik Poso ini. Nah, konflik Poso yang terjadi tahun 1998 sampai tahun 2001 ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik itu dari faktor aspek sosial, ekonomi, politik, maupun faktor agama. Nah, di sini ada beberapa penyebab utama yang memicu dan memperparah terjadinya konflik ini. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi, yang kedua, perubahan demokrasi akibat migrasi. Yang ketiga, persaingan politik lokal. Yang keempat, bentrokan antar pemuda sebagai pemicu awal. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum dan peran kelompok milisi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Fakri Akbar, yaitu materi selanjutnya membahas mengenai proses dan eksistensi yang akan dijelaskan oleh Aulia Rahmi. Kepada Aulia disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fakri Akbar yaitu proses terjadinya konflik Poso. Di sini terdapat tiga proses terjadinya konflik Poso. Yang pertama yaitu pemicu awal pemicu awalnya di tahun 1998. Konflik ini bermula dari bentrokan antar pemuda Muslim dan Kristen di Poso pada Desember 1998. Ketegangan yang sudah lama terjadi akibat persaingan ekonomi dan politik semakin memanas, jadi memicu kerusuhan besar dengan pembakaran rumah dan tempat ibadah. Yang kedua, eskalasi kekerasan tahun 1999 sampai 2001. Nah, konflik ini berkembang dalam 3 gelombang utama yang ditandai dengan aksi balas dendam, serangan antar kelompok, eh, dan masukannya kelompok misili seperti Laskar Jihad. Nah, kekerasan ini menyebabkan ribuan korban jiwa dan pengungsian besar-besaran. Yang ketiga yaitu penyelesaian dan pemulihan pada tahun 2001 sampai setelahnya. Pemerintah menginisiasi Perjanjian Malino I pada Desember 2001 yang berhasil meredakan konflik dan menghentikan kekerasan
meskipun dampak sosialnya masih terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Selanjutnya yaitu esensi agama dalam konflik sosial Poso menggunakan teori Karl Marx. Nah, dari sudut pandang Marx, agama ini memiliki peran penting dalam struktur sosial dan konflik. Marx melihat agama sebagai candu masyarakat, jadi sesuatu yang dapat memberikan konsolasi kepada orang-orang yang tertekan oleh kondisi sosial dan ekonomi mereka. Dalam konteks konflik di Poso, esensi agama meliputi tiga hal. Yang pertama yaitu sumber solidaritas. Nah, dalam sumber solidaritas ini, agama menjadi alat untuk mempersatukan anggota masyarakat, terutama dalam kondisi konflik. Dengan menyusung nilai-nilai spiritual, agama berfungsi sebagai pengikat sosial yang menjaga kerukunan antar individu. Yang kedua yaitu memberikan respon terhadap ketidakadilan. Respon terhadap ketidakadilan dalam keadaan terpuruk akibat marginalisasi ekonomi, agama memberikan dukungan yang psikologis. Agama di Poso dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan mencari makna dalam krisis. Yang ketiga yaitu memfasilitasi penyelesaian konflik. Nah, dengan menekankan para nilai-nilai seperti perdamaian dan kasih sayang antar sesama, agama berpotensi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang berbasis etnis dan agama. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aulia yang telah menjelaskan mengenai proses terjadinya konflik Poso dan eksistensi agama dalam konflik Poso yang menggunakan teori Karl Marx. Baiklah, kita masuk ke pemateri ketiga, yaitu Najwa Afwanil Fitri, yang membahas analisis dan dampak. Kepada Najwa, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan terkait analisis teori struktur konflik Poso pada tahun 1998 sampai 2001. Teori struktur konflik menekankan pentingnya analisis makro terhadap masyarakat yang melibatkan relasi sosial dan ekonomi. Marx memberikan kerangka analitis tersebut dengan dua asumsi utama. Yang pertama ada determinisme ekonomi, di mana di sini semua fenomena sosial dan perubahan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Ketidakpuasan yang muncul dari kesenjangan ekonomi bisa memicu konflik. Dalam konteks Poso, ketidakpuasan ini terlihat jelas antara masyarakat lokal dan pendatang yang dianggap mengambil sumber daya yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat lokal. Yang kedua ada determinisme sejarah. Marx juga mengidentifikasi bahwa perubahan dalam masyarakat terjadi dalam pengulangan siklus 3 tahap, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam hal konflik Poso, pencapaian titik konflik dapat dipandang sebagai antitesis terhadap kondisi tesis sebelumnya, yang bisa memunculkan penyelesaian atau sintesis ketika semua pihak terlibat dalam dialog untuk mencapai kesepakatan. Next. Yang selanjutnya ada dampak konflik Poso pada tahun 1998 sampai 2001. Dampak yang pertama yaitu dampak sosial. Konflik menyebabkan ribuan korban jiwa, puluhan ribu pengungsi, serta segregasi antara komunitas Muslim dan Kristen. Rasa saling curiga dan trauma bertahan lama yang menghambat rekonsiliasi masyarakat. Yang kedua yaitu dampak ekonomi, di mana infrastruktur hancur, perdagangan terganggu, dan banyak warga kehilangan pekerjaan. Poso yang sebelumnya stabil mengalami kemunduran ekonomi akibat konflik berkepanjangan. Dampak yang ketiga yaitu dampak agama, di mana ketegangan antar umat beragama meningkat dengan perusakan tempat ibadah dan perpecahan sosial berbasis agama. Konflik ini juga memunculkan radikalisasi di beberapa kelompok yang merasa terpinggirkan. Yang keempat ada dampak politik dan keamanan, yaitu lemahnya penegakan hukum dan keterlibatan kelompok milisi memperparah konflik. Pemerintah akhirnya turun tangan dengan perjanjian Malino I pada tahun 2001 untuk mengakhiri kekerasan, tetapi ancaman ekstremisme tetap ada pasca konflik. Yang kelima yaitu dampak psikologis. Trauma mendalam dialami oleh para korban, terutama anak-anak dan perempuan. Ketakutan dan rasa dendam menjadi tantangan besar dalam membangun kembali keharmonisan sosial di Poso.
Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Najwa Afanil atas penyampaian materinya. Sekarang kita masuk ke materi mekanisme penyelesaian konflik Poso 1998 sampai 2001 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Eh, Penyelesaian pertama adalah dialog dan mediasi. Pemerintah memfasilitasi pertemuan antara perwakilan Muslim dan Kristen untuk mencapai kesepakatan damai. Perjanjian Malino 1 tahun 2001 menjadi langkah utama dalam rekonsiliasi di mana kedua pihak sepakat menghentikan kekerasan dan membangun kembali hubungan sosial. Yang kedua adalah penegakan hukum. Aparat keamanan dan aparat keamanan menangkap dan menghukum perilaku kekerasan dari kedua kelompok yang terlibat dalam konflik. Selain itu, tindakan tegas dilakukan terhadap kelompok teroris yang beroperasi di Poso, seperti Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Yang ketiga adalah pemulihan sosial dan ekonomi. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan melakukan program rehabilitasi untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat konflik. Bantuan juga diberikan kepada para pengungsi agar mereka bisa kembali ke tempat asalnya, serta memberdayakan ekonomi dilakukan untuk mengembalikan stabilitas masyarakat. Yang keempat itu operasi keamanan. Untuk menumpas kelompok bersenjata yang masih aktif, pemerintah melaksanakan operasi militer seperti Operasi Sadar Maleo tahun 2005 dan Operasi Tinombala 2016 sampai 2021. Operasi ini bertujuan untuk menangkap dan menetralisir kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu keamanan. Yang kelima yaitu peran masyarakat dan organisasi. Selain peran pemerintah, sebagai LSM dan organisasi keamanan turut membantu dalam membangun keperdamaian dan meningkatkan toleransi. Program-program sosial seperti pelatihan perdamaian, kerjasama antar umat beragama, dan penyuluhan dilakukan untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa depan. Next. Baiklah teman-teman, dari semua penyampaian materi tadi dapat disimpulkan konflik Poso sebenarnya adalah konflik realistik, yaitu perebutan kekuasaan politik antara elit politik lokal di Poso yang kemudian masa melibatkan dengan identitas agama dan etnis yang bertujuan untuk mem- memobilisasi massa dalam memperoleh kekuasaan. Ketika konflik menyentuh ranah agama, membuat pertikaian menjadi konflik non-realistik, bernuansa sara, dan menjadikan konflik terjadi kepanjangan. Mudahnya masa termobilisasi dalam konflik komunal di Poso dipengaruhi juga oleh permasalahan historis yang dimanfaatkan oleh elit politik lokal melalui isu serupa kecemburuan sosial ekonomi dan sosial politik antara penduduk pribumi, yaitu etnis Paunora, Mori, dan Lore. Mayoritas beragama Kristen yang merasa termarginalkan terhadap kehadiran dari etnis Jawa, Bugis, dan Makassar mayoritas beragama Islam. Upaya perdamaian yang sangat berpengaruh hasilnya dalam menghentikan konflik. Poso adalah setelah terjun tangannya pemerintah pusat melalui Menko Kasrah Yusuf Kala yang ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya damai di Poso. Baiklah semuanya, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.